Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Resti Diaran dengan akhiran NIM 059. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membawakan materi mengenai apa saja sih faktor penyebab dari kemacetan di Kota Makassar. Adapun poin pembahasan atau topik yang akan saya bahas yaitu adalah latar belakang, hasil analisis atau faktor penyebab itu sendiri, dan yang terakhir solusi dari masalah. Latar belakang. Nah, Kota Makassar ini juga dikenal sebagai ujung pandang, yang merupakan ibu kota provinsi dari Sulawesi Selatan Indonesia. Sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat, Makassar memiliki populasi yang besar dan terus bertambah. Salah satu ciri khas dari Kota Makassar adalah tingkat mobilitas yang tinggi. Banyak penduduknya aktif dalam berbagai kegiatan, seperti bekerja, berbelanja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Tingkat mobilitas yang tinggi ini dapat dilihat dari lalu lintas kendaraan yang padat di jalan-jalan utama kota, terutama pada jam sibuk. Selanjutnya, faktor penyebab. Nah, yang pertama itu pertumbuhan kendaraan bermotor. Kota Makassar terus mengalami pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat pada tahun terakhir ini, pada beberapa tahun terakhir. Nah, peningkatan kepemilikan kendaraan per kapita inilah yang menyebabkan peningkatan volume lalu lintas di jalan-jalan kota, yang menyebabkan kemacetan. Yang kedua, infrastruktur transportasi yang tidak memadai. Nah, keterbatasan infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dan pintu masuk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, kurangnya ruang dan kapasitas jalan yang dapat menyebabkan kemacetan. Yang ketiga, adanya banyaknya jasa pauga di putaran-putaran yang ada di Kota Makassar. Nah, petugas pengarah jalan ilegal atau pauga ini yang egois, di mana mereka senangnya saja mengatur lalu lintas. Contoh kecilnya saya ketika mereka senangnya menghentikan kendaraan demi memberi jalan bagi kendaraan yang berputar arah. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan uang jasa dari pengendara yang ingin berputar. Yang keempat, ada kendaraan khusus. Maraknya masyarakat yang menggunakan jalan raya protokol untuk belajar mengendarai kendaraan pada saat jam-jam padat, hal inilah yang menyebabkan kemacetan karena terkadang mereka berjalan begitu lambatnya sehingga membuat kendaraan di belakangnya ikut mengantri. Yang kelima, ada pinggir jalan yang dijadikan sebagai tempat parkir darurat atau dadakan. Pinggir jalan yang dijadikan sebagai tempat parkir darurat atau dadakan ini kebanyakan terjadi di depan pusat pembelanjaan, contohnya seperti Mall Empos dan Pasar Sentral Makassar. Nah, ulah supir mobil angkutan umum juga yang seenaknya saja menaikkan dan menurunkan penumpang yang seringkali membuat jalanan juga semakin macet. Ada pula ulah supir truk dan moko atau mobil toko yang menepi di bahu jalan yang akhirnya membuat jalanan menjadi sempit sehingga menghambat lajunya kendaraan. Baik, selanjutnya solusi dari masalah kemacetan di Kota Makassar yang bisa saya berikan yaitu pertama meningkatkan infrastruktur jalan dengan memperluas jalan utama dan membangun jalan alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Yang kedua, meningkatkan sistem transportasi publik dengan menyediakan armada yang memadai, peningkatan frekuensi, dan pengembangan rute yang lebih efisien. Yang ketiga, menerapkan kebijakan peningkatan parkir umum di pusat kota untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik. Yang keempat atau terakhir, yaitu mengoptimalkan koordinasi lalu lintas dan penerapan teknologi cerdas seperti sensor lalu lintas, pemantauan CCTV, dan pengaturan lampu lalu lintas. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Kiranya materi yang saya bawakan bisa bermanfaat bagi. Terima kasih.